Shalom Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah raya online. Persiapkan hati saudara sebagai tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan, sehingga saudara terberkati dengan sikap mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, kekuatan dan akal budi saudara. Jangan lupa like dan bagikan video ibadah online ini kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka juga turut bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa saudara subscribe YouTube channel GBI Kristus Air Hidup, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Yuk kita perhatikan pengumuman sepekan GBI Kristus Air Hidup berikut ini. Ibadah doa pagi via online setiap hari Selasa hingga Sabtu dimulai pukul 5 hingga 6 pagi. Ibadah wanita hebat via online setiap hari Selasa dimulai pukul 6 sore. Ibadah doa malam via online setiap hari Kamis dimulai pukul 7 malam. Ibadah dewasa muda via online sebulan sekali di hari Jumat dimulai pukul 7 malam. Ibadah Youth 2 minggu sekali di hari Sabtu dimulai pukul 7 malam. Kembali lagi di hari Minggu ada ibadah Fire Kit via online dimulai pukul 6.45 pagi. Dan dilanjutkan dengan ibadah raya via online dimulai pukul 7 pagi. Sekian pengumuman sepekan GBI Kristus Air Hidup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Walaupun hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, namun kita tetap percaya bahwa hadirat Tuhan tetap melingkupi setiap kita. Mari kita naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami tetap hidup sampai hari ini karena Engkau Yesus. Kami menyembah, kami bersyukur. Mari angkat suaramu, angkat pujianmu. Terima kasih Tuhan.
sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari sama-sama kan pujian lagu ini dengan perlahan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu hidup di dalam kami. Benih ilahi ini bisa berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus. Buat kami mengerti segala rancangan-Mu, rencana-Mu atas hidup kami. Engkau bukakan setiap mata hati rohani kami, supaya kami memahami apa yang Kau kehendaki. Pimpin hamba-Mu ya Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun hamba-Mu untuk sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, haleluya, karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, amin. Kembali lagi kita ikuti ibadah online saudaraku, karena gereja kita masih belum diperbolehkan, saudaraku, ya mungkin awal bulan Juli baru kita bisa kembali bersekutu. Tapi percayalah semuanya itu seizin Tuhan dan itu yang terbaik bagi kita semua, amin. Puji Tuhan. Saudara, tema pada pagi hari ini ya, hati-hati dengan perkataan kita. Jadi tema itu yang menjadi perenungan hari-hari ini ya. Saya merenungkan firman Tuhan dan saya mendapatkan rema tentang perkataan. Jadi temanya hati-hati dengan perkataan kita. Saudara bisa siapkan Alkitab saudara dan buku tulis ya, supaya firman Tuhan ini tidak dilupakan. Amin.
puji Tuhan. Kita buka di Ulangan pasal 1 ya. Ayat 19 sampai ayat yang ke-33 ya. Tetapi yang akan saya baca yaitu ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Nanti saudara bisa merenungkan mulai ayat pertama sampai ayat 33. Amin. Kita ikuti pembacaan Alkitab mulai ayat 29 sampai ayat 31. Mari saudara, kita sama-sama membaca ayat 29. Ulangan pasal 1. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Ayat 31. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Saudara, puji Tuhan ya. Firman Tuhan jelas ya, bahkan semua janji-janji Tuhan juga jelas ya. Kalau kita baca 3 ayat ini saudaraku ya, perkataan Tuhan jelas ya, yang disampaikan kepada Musa, dan Musa juga menyampaikan kepada semua bangsa Israel. Jangan takut, jangan gentar ya. Tuhan menyertai, bahkan dikatakan Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu ya. Dialah yang akan berperang untukmu. Jelas saudara ya. Bahkan diingatkan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan. Saudara, Allah kita itu luar biasa. Dia tidak pernah menyengsarakan saudaraku ya, umatnya. Dia mempunyai rencana yang indah. Dan saat itu saudaraku, ini kisah tentang perjalanan bangsa Israel. Pada waktu dia sudah sampai di ujung jalan untuk masuk ke tanah perjanjian saudaraku ya. Tanah itu sebetulnya dulu adalah tanah daripada milik Abraham, Ishak dan Yakub saudaraku ya. Tanah itu sebetulnya milik mereka. Dan tanah itulah yang dijanjikan ya sejak semula oleh Allah. Saudara, tapi keluarga Abraham saudaraku ya, itu mereka keluar dari tanah itu menuju ke Mesir waktu itu. Dan akhirnya mereka diperbudak di sana ya. Dan luar biasa 430 tahun saudaraku ya. Itu waktu yang cukup lama. Turun temurun bangsa itu beranak pinak luar biasa, tetapi mereka diperbudak di Mesir. Dan Tuhan membuktikan ya janjinya. Dia mengeluarkan bangsa itu dari Mesir saudaraku ya. Perjalanan menuju ke tanah perjanjian 40 tahun lamanya saudara. Ya. Luar biasa. Dan di situ bagaimana pembelaan Tuhan dan tangan Tuhan sendiri loh. Tuhan yang berperang di depan mereka saudara. Mereka melihat dengan kepala mata mereka bagaimana Tuhan bekerja dengan 10 tulah yang dilepaskan ya. 10 tulah yang dilepaskan oleh Tuhan sendiri saudaraku ya. Dan waktu itu Musa diutus Tuhan untuk mengirimkan 12 pengintai ya. 12 pengintai. Dan apa jadinya saudaraku kalau saudara membaca semuanya di sini ya, kita mau belajar dengan perjalanan bangsa ini, pengalaman bangsa Israel ini saudaraku ya. Waktu melihat tanah yang dijanjikan ya, apa yang terjadi? Ternyata 12 pengintai yang diutus untuk masuk mengintai tanah itu saudaraku ya, ada 10 orang ya yang melihat secara manusia saudaraku ya. Secara manusia ya, tanah itu sudah diduduki oleh para raksasa saudaraku ya. Ya, orang besar-besar di situ saudaraku ya. Dan mereka merasa seperti seorang belalang saudaraku ya. Bagaimana perbandingan ya,
manusia dengan belalang, ya, sangat jauh. Mereka takut, mereka gentar. Ini 10 pengintai, tetapi berbeda dengan 2 pengintai, yaitu Joshua dan Kaleb. Justru sebaliknya, mereka pegang firman Tuhan, ya. Mereka ingat perkataan Musa, seorang pemimpin yang diutus Tuhan untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan. Joshua dan Kaleb, ya, mereka memiliki iman yang besar, iman percaya kepada Tuhan yang besar. Mereka tidak melupakan bagaimana Tuhan bekerja. Sebab itu saudaraku, catat baik-baik, ya. Kita belajar tentang perkataan sekarang. Berikut ini 3 hal kata-kata yang tidak perlu diucapkan, saudaraku. Yang pertama, ya, catat, kata-kata yang berlawanan dengan firman Allah. Saudara, ini saudara, tidak perlu saudara ucapkan kata-kata yang berlawanan, ya, dengan firman Allah. Ayat yang 27 di situ dikatakan, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Loh saudara, padahal firman Allah tidak demikian. Betul saudaraku, ya. Saudara baca kalau di ayat yang ke-21, ya, Ulangan pasal 1 ayat 21 dikatakan, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu, majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi 10 pengintai ini, mereka lebih melihat permasalahan yang besar. Mereka tidak melihat kebesaran Tuhan, mereka lupa akan kebaikan Tuhan yang lalu, yang pernah mereka rasakan. Ya, Tuhan sendiri yang membela mereka, ya. Mereka tidak berperang apa-apa, tapi Tuhan sendiri, saudaraku, ya. Seharusnya kata-kata ini, ya, seharusnya tidak perlu mereka katakan. Dan saya pesan kepada saudara, umat Tuhan yang dipilih dan dikasihi oleh Tuhan, meskipun kita mengalami tantangan yang besar, yang sekarang ini saudaraku, pandemi virus COVID-19, ya. Kalau saudara suka berita, saudaraku, jangan dimasukkan hatimu, saudara. Amin. Jangan nanti karena apa? Ya itu tadi, saudara akan kecut dan tawar hati dan takut, saudara. Saudara, janji Tuhan tuh iya dan amin. Tuhan tidak pernah, saudara, tidak menepati janjinya. Kalau Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau bagaikan anak yang digendong, ya saudara, dan aku akan berada di depanmu. Saudara, percayalah dan pegang itu juga berlaku. Janji itu berlaku untuk saya dan saudara. Amin. Pagi hari ini, ya, jangan memperkatakan kata-kata yang berlawanan dengan firman Allah. Amin. Jangan paranoid, saudara, dengan keadaan ini. Percayalah, sampai hari ini kami sekeluarga sehat, dan kami percaya semua yang digembalakan di GBI Kristus Air Hidup sehat. Bahkan semua anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, di seluruh Indonesia, seluruh dunia, saya percaya disertai Tuhan. Kalaupun mengalami sakit penyakit, saudara, itu pasti disembuhkan. Amin. Kalaupun harus mengalami kematian karena sakit, itu memang sudah kontraknya sudah habis di muka bumi ini. Amin. Jangan takut dengan kematian, saudara. Amin. Percayalah, Rasul Paulus berkata, hidup bagi Kristus, ya. Kematian adalah keuntungan. Amin. Di kitab Wahyu dikatakan kematian itu, ya, adalah membahagiakan. Jadi kematian itu adalah keuntungan dan kebahagiaan. Ingat firman Tuhan, saudara. Ya, orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, bahwa Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Tapi satu hal, Dia bangkit bagi kita, dan kita beroleh hidup yang kekal. Meski kita mati secara jasmani, suatu saat semuanya akan mengalami. Saudara, itu artinya engkau sedang beristirahat. Engkau tidak
benar-benar mati, sebab engkau akan dibangkitkan kembali. Amin, saudara. Percaya itu, jadi jangan berkata-kata yang berlawanan dengan firman Allah. Amin. Ada saya dengar, waduh COVID ini tidak mungkin bisa berhenti. Siapa bilang, saudara? Saudara, Tuhan kita tuh maha adil. Ya, Tuhan tuh maha pengasih. Ya, sekalipun kita secara kasat mata memang gelap, saudara. Dunia ini gelap. Tetapi percaya kita adalah generasi supernatural. Amin. Generasi supernatural. Generasi yang bergerak, ya, bergerak dengan kekuatan ilahi. Ya, tidak ada yang mustahil bagi anak-anak Tuhan. Ya. Amin. Justru disinilah kita menjadi saksi, menjadi terang, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kata-kata yang kedua yang tidak perlu kita ucapkan, yaitu kata-kata yang membesar-besarkan masalah. Ya. Kata-kata yang membesar-besarkan masalah. Seperti ayat yang ke-28 di sini. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Orang-orang enak ini orang-orang raksasa, saudara. Saudara, jangan membesar-besarkan masalah. Saudara, jangan membesar-besarkan COVID-19, saudara. Maaf kata, saudara. Besarkan Allah kita. Kita ini sedang berjalan di dimensi ilahi, dimensi yang baru. Inilah, saudara, dimensi di mana Tuhan yang bekerja, ya, bukan kekuatan manusia lagi, tetapi kekuatan supranatural ilahi. Amin, saudara. Mari kita besarkan Allah kita. Makanya, saudara, isi hatimu dengan firman Tuhan, supaya engkau tahu rencana Tuhan. Semua yang terjadi sudah tertulis dalam Alkitab dan itu harus digenapi, saudaraku. Tetapi yang kau pegang saat ini adalah janji-janji Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kata-kata yang tidak perlu saudara ucapkan, yaitu kata-kata mereka yang tidak percaya pada Tuhan. Oh saudara, ya, luar biasa. 10 ya pengintai ini, dia melontarkan kata-kata ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Ayat yang 32 di situ dikatakan, tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Saudara sudah tahu kisah ini, kita mau belajar dari kisah ini. Saudara, akibat perkataannya, ya, perkataan itu bagaikan bumerang bagi mereka sendiri. Dan apa yang terjadi, mereka tidak masuk dan tidak bisa menikmati tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, amin, saudaraku. Setiap ucapan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Itu kata firman Tuhan. Artinya apa? Perkataan kita itu punya pengaruh. Amin. Saudara, perkataan kita punya pengaruh. Saudara tahu apa yang kita katakan itu, saudara, Tuhan mendengar. Ya, manusia pun mendengar, saudara. Sampai 10 kata-kata 10 pengintai ini membuat tawar hati orang, saudara. Ya. Hati-hati, saudara. Bahkan iblis pun mendengar, saudara. Sebab itu, saudara, mari jangan ucapkan, ya, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Itu akan menjadi bumerang, akan menyerang diri kita sendiri. Ya. Haleluya. Saudara, berikut 3 hal, ya, yang seharusnya kita katakan saat dalam masalah. Boleh saudara catat, ya. Yang pertama yaitu kata-kata iman pada janji Tuhan. Ya, ucapan kita harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kata-kata iman pada janji-janji Tuhan.
Itu saja yang saudara perkatakan. Dan yang kedua, kata-kata yang menguatkan, ya, yang membangun semangat, yang membangun iman. Ucapkan kata-kata itu, saudara. Amin, saudara. Jangan membuat orang tawar hati, kecut. Jangan membuat orang takut, ya, semakin terpuruk, saudara. Saya tahu ini tidak hanya pandemi atau virus COVID-19, tapi ini juga melanda semua, ya, global krisis ekonomi terjadi atas dunia ini, saudaraku. Tapi percayalah, Tuhan tahu apa yang engkau butuhkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara harus membangun setiap teman-teman saudara, kawan sekerja saudara, membangun iman mereka, berikan semangat, ya. Puji Tuhan, dan Tuhan, ya, kita ini Tuhan akan menyediakan semua, saudaraku. Sebab apa? Kita sedang berjalan, ya, di musim open heaven. Surga terbuka untuk kita, orang-orang benar, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Ya, katakan yang menguatkan, yang bisa membangun iman, semangat, ya. Masalah boleh besar, tapi ketahuilah Tuhan kita itu lebih besar. Haleluya. Saudara, kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Ini gambarannya kita sekarang ini, saudara. Haleluya. Ya, Tuhan kita terlebih besar. Dia sanggup menolong kita. Saudara, ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, lewat video call, ya, kami berdoa bagi seorang yang belum mengenal Tuhan. Tapi dia mau didoakan secara Kristiani. Bahkan dia mau terima Yesus. COVID-19, umur 72 tahun, saudara. Ya, sesak nafas luar biasa, tidak bisa bernafas lega. Tapi ketika dia percaya Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus, padahal dia sebelumnya tidak pernah tahu tentang Tuhan Yesus. Itu apa, tetangga dari Bapak Maryanto, saudara, ya. Ya, dikabarkan, ya, hari-hari ini dia sudah lepas infus semuanya, saudaraku, ya. Sejak terima Yesus, bahkan memuji, menyembah, dia menyanyi, saudara, dengan bahasa Jawa, dan dia menyebut nama Gusti Yesus. Luar biasa, penganut kejawen, saudaraku. Dia mau terima Yesus, dan Tuhan nyatakan mujizatnya, kesembuhan terjadi. Amin. Tidak ada yang mustahil. Kita menjadi terang dan menjadi dampak. Dan kata-kata yang ketiga yang harus kita ucapkan, yaitu kata-kata kepercayaan kepada Tuhan. Ekspresikan iman, percaya Dialah pencipta kita, ya. Dia layak dipuji dan disembah. Amin. Dia layak kita percayai. Dialah Bapa kita yang penuh dengan kasih. Dia peduli atas kita. Amin. Katakan, Tuhan peduli kepadamu, nak. Katakan, Papa, Tuhan peduli kepada kita. Mama, Tuhan peduli pada kita. Katakan kepada semua orang, ya. Jangan pernah saudara meragukan kasih Tuhan. Amin. Ya, saudara, kata-kata itu berasal dari hati. Kalau hati kita baik, maka kata-kata kita pasti baik. Amin. Sebab itu jaga hati kita, isi dengan firman Tuhan. Hari-hari ini persiapkan dirimu, ya, untuk diisi penuh oleh firman Tuhan, supaya Roh Kudus bekerja dan engkau berjalan melangkah dengan tenaga supranatural daripada Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita buka di Pengkhotbah pasal 5 ayat 1, ya. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai ayat 2. Mari secara cepat saya akan bacakan bagi saudara. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, ya, kita jangan sembarangan, saudaraku, ya, berkata-kata, ya, apalagi menentang Tuhan kita. Saudara, Dia sang pencipta, ya kan? Dia ada di sorga, kita ini di bumi, saudara. Ya, kita tidak pantas, tidak patut berkata sembarangan akan Tuhan atau menentang Tuhan. Betul apa betul, saudaraku, ya?
Ya kan? Ini firman Tuhan berkata, jaga perkataan saudara. Mari saudara. Ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 10, ini ayat yang terakhir saudaraku sebagai perenungan pada pagi hari ini. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Mari. Ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup ya dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, sekali lagi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Amin saudara, ini garis bawahi. Mulai sekarang, mari kita memperkatakan, ya kan saudaraku ya, kata-kata iman pada janji Tuhan. Ya, kata-kata yang menguatkan, yang membangun semangat dan iman. Amin. Kata-kata yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, saya yakin apa yang kau perkatakan akan terjadi atas hidupmu. Kata-katamu baik, maka hari-hari baik yang akan dilepaskan kepada kehidupanmu. Engkau akan mendapatkan janji Tuhan. Engkau akan masuk dalam perjanjian itu. Belajarlah perkatakan hal yang baik. Ya, untuk kehidupan kita supaya hal baik yang kita dapat. Amin. Sekalipun kenyataan hidup yang kita alami saat ini buruk, tidak sesuai dengan harapan mungkin saudaraku ya, tetap belajar berkata iman, perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji Tuhan, tetap saudara ya, ingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Saya percaya semuanya mengalami bagaimana di masa lalu kita banyak pertolongan Tuhan. Di perjalanan sepanjang hidup kita banyak pertolongan Tuhan. Itu jangan pernah kau lupakan saudara. Amin. Ya, saat ini saudara tahu masalah bagi Tuhan itu emas. Justru di tengah-tengah masalah ini ya, Tuhan mau mencari ya orang-orang yang melekat hatinya, yang mengandalkan Dia, yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Justru masalah itu emas bagi Tuhan saudara. Saudara, kalau engkau melihat Tuhan yang besar, saya percaya masalah itu akan kelihatan kecil. Ya, sampai hari ini ya kami tidak merasa takut, saudara. Sampai hari ini kami tetap percaya. Meskipun saudara banyak pergumulan, ya kan? Semua manusia pasti mengalami pergumulan. Ya kan? Atau mungkin mengalami krisis dan lain sebagainya. Percayalah, kita yang di dalam Tuhan, ya. Kita akan merasakan penyediaan Tuhan, pembelaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Amin. Dalam keadaan baik maupun tidak baik, ya. Dalam suka dan duka, kita tetap percaya Tuhan pasti menolong kita. Asal engkau menjaga perkataanmu. Amin saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Haleluya. Iralamaya rasyakara ramaya ras. Bapak, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengurapi setiap perkataan kami. Engkau akan mengurapi setiap hati kami. Dan aku percaya urapan Roh Kudus-Mu bekerja dahsyat atas kehidupan umat-Mu. Biarlah umat-Mu Tuhan boleh berkata-kata positif, memperkatakan hal-hal yang baik, memperkatakan janji Tuhan, firman Allah yang dan amin. Aku percaya Tuhan, umat-Mu akan seperti Joshua dan Kaleb, menikmati, oh Tuhan, tanah perjanjian yang Kau janjikan. Dan hari-hari ini kami sedang melewati dan menghadapi tantangan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati umat yang saat ini Tuhan bersekutu. Mari Tuhan Kau bekerja, mari Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Mereka yang dalam keterpurukan, mereka yang dalam putus asa, Engkau ubahkan dengan firman Tuhan ini, supaya mereka bangkit dan memperkatakan hal-hal yang baik, yang selaras dengan firman Tuhan, dan mengisi hati mereka dengan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, janji Tuhan yang berlaku bagi mereka Tuhan. Terima kasih. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Yang krisis saat ini, oh Tuhan, aku percaya Engkau akan membuka
tingkap-tingkap langit, pintu terbuka, pintu surga terbuka, dan aku percaya sumber-sumber akan Engkau alirkan kepada mereka yang percaya sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terjadi sesuai apa yang kami doakan Tuhan. Terima kasih, kami percaya. Haleluya. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar dan mulia, biarlah semua memuji.
Puji Tuhan saudara, sukacita, saudara diberkati pada pagi hari ini. Haleluya, tetap kuat ya, tetap kuat. Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Ya, perjalanan kita masih jauh saudaraku. Ya, masih ada kesempatan. Dan percayalah kita akan menjadi terang dan garam akan dunia yang gelap ini. Itu akan terjadi atas hidup saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Kita akan terima berkat dari Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sedang melihat umat-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan saat ini Engkau mengulurkan tangan atas kami Bapa. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus melingkupi segenap hidup kita. Diberkati keluar masukmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati studimu, diberkati lumbung-lumbungmu, pekerjaanmu, semua diberkati. Dan percayalah, dengan anugerahnya Tuhan menyinari engkau dengan sinar daripada wajahnya. Saat ini melingkupi kita damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran. Terima berkat dari Allah Bapa. Yang percaya sudah terima, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan.